Jemaat Gemindo Nazaret yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Embun Pagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tempat perlindungan kita manusia adalah siapa? Diaken Melinda Marlin Sungu akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lewat doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak Tuhan datang mengucap syukur atas hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami akan mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Yoel 3 ayat 16. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Tema kita pada pagi hari ini berjudul Tuhan tempat perlindungan yang kekal. Tahun-tahun itu adalah masa yang sulit bagi desa busur langit. Kemarau panjang menghantam ladang-ladang mereka. Persediaan dalam lumbung semakin menipis dan ternak mereka semakin mengurus. Satu-satunya penghiburan mereka hanyalah balai desa yang juga dipakai sebagai tempat ibadah. Setiap hari dan setiap malam selalu ada orang-orang yang berkumpul di sana. Selain mendiskusikan masalah desa, mereka berdoa bersama dan saling menguatkan iman satu sama lain. Suatu malam, gempa bumi besar melanda desa mereka. Goncangannya cukup keras untuk merobohkan rumah-rumah dan balai desa. Penduduk desa pun hanya bisa meratapi kemalangan yang menimpa mereka, bertubi-tubi. Saat fajar menyingsing, penduduk desa hanya bisa melakukan satu hal, membersihkan reruntuhan. Mereka memulainya dengan puing-puing balai desa terlebih dahulu. Baru juga menyingkirkan beberapa puing bongkahannya, mereka menemukan bahwa ternyata di bawah ruang bawah tanah balai desa terdapat ruangan lainnya. Di dalamnya terdapat harta karun, emas yang berlimpah. Dengan semua itu, mereka bukan hanya bisa membangun desa mereka kembali, mereka juga bisa membeli bahan makanan, berbagai bibit untuk ditanam kembali, serta mendatangkan air dari tempat yang jauh. Akhirnya, mereka bisa memiliki gedung gereja tersendiri. Sepanjang tahun ini, sebagian dari kita mungkin mengalami berbagai goncangan. Meski kita menerima janji Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun kemuliaan Tuhan, hidup kita bukannya dari kemuliaan pada kemuliaan, tetapi kita malah melalui goncangan demi goncangan. Namun, apapun yang terjadi, kita boleh meyakini bahwa Tuhan selalu punya rencana. Manusia hanya bisa melihat apa yang tampak di permukaan, tetapi Tuhan melihat jauh ke balik segala sesuatunya. Saat Tuhan menggoncang hidup kita, itu semua demi melepaskan segala sesuatu yang kurang berguna dalam hidup kita dan meningkatkan harta sejati yang disimpannya bagi kita. Teruslah berpegang pada janji Tuhan, percayai hatinya, maka kita akan melihat kemuliaan akhir tahun yang jauh lebih terang dari sebelumnya. Goncangan semakin besar bukan untuk menyakiti kita, tetapi untuk mendatangkan anugerah besarnya dalam hidup kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dalam kehidupan kami, terlebih khusus di pagi yang indah ini Bapa. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan
mampu membuat hidup kita untuk lagi lebih teguh di dalam Engkau Bapa. Dalam mengarungi hari-hari kami, biarlah Engkau selalu beserta dengan kami, karena Engkau adalah Allah yang Immanuel. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari kami, bahkan hari-hari kami ke depan seterusnya ke dalam tangan-Mu saja yang kudus. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, sumber kekuatan dan pengharapan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.